Jangan bertutup, silakan masih ada waktu. Ada waktu lagi. Ada mic dari Bang. Mic, silakan Bapak yang di belakang. Oh, iya Mas, silakan Mas, maju. Untuk ke atas saja, silakan. Enggak apa-apa. Ngapain dulu datang? Kalau ada duduk, silakan. Kalau silakan. Silakan. Baik, teman kita, saudara kita ini telah menggunakan kesempatan yang baik sekali untuk lebih menggali apa sih isi yang apa sih keinginan tahu dia itu sejauh mana akan dibahas. Silakan Mas. Mas Fatul akan memperkenalkan teman nama dan tinggal di mana dan pertanyaan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatul Rahman Razi. Saya tinggal di Kosai, Hamamatsu. Pertanyaan saya dengan tema dengan menikah dan sedekah berlimpah. Kalau ada sepasang laki-laki dan wanita yang memasangkan untuk menyegerakan menikah dengan alasan untuk menghindari fitnah atau dosa, apakah pernikahan itu nantinya akan berkah dan akan membawa istilahnya rezeki atau nantinya jalan terang untuk kita melangkah lebih jauh? Dan dengan alasan lagi si wanita dan laki-laki itu pada saat itu belum mempunyai pendapatan atau istilahnya pekerjaan yang tetap. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus sementara untuk teman kita. Baik Ustaz, agar lebih hangat, kita coba langsung berikan tanggapan. Silakan. Terima kasih. Jadi calon sudah ada, tapi yang belum ada pekerjaan tetap. Sebenarnya terutama bagi para ibu dan calon bagi bapak yang diinginkan oleh bapak ini, suami yang sudah punya pekerjaan tetap atau yang tetap selalu ingin bekerja. Selalu ingin tetap bekerja dengan pekerjaan tetap. Kita belum. Baik, ya, ini soal pekerjaan. Nanti pernah mengatakan begini, karena sebaik-baik jawaban adalah jawaban yang diberikan oleh Allah dan oleh Rasulullah. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang sudah cukup mampu untuk menikah, maka segeralah menikah. Tetapi kalau belum mampu, belum punya biaya untuk menikah, maka kata Nabi, puasa. Iya, kata Nabi, puasa. Kenapa? Karena puasa itu bisa menahan dorongan nafsu. Iya, sehingga puasa dengan niat meredam nafsu, karena puasanya dengan niat meredam nafsu, nanti kalau sahur dengan banyak-banyak. Iya, kalau puasa sahurnya banyak, bukannya juga banyak, ya itu sih sama aja dengan menggeser jadwal makan. Nafsu tetap saja, iya, tetapi betul-betul ikhlas, tulus untuk menahan terlebih dahulu. Iya, kalau memang betul-betul belum punya penghasilan. Iya, dan tentu saja pengertian puasa di sini tidak terbatas hanya sekedar puasa tidak makan dan tidak minum, tetapi mata ini pun puasa. Iya, jadi puasa mata, iya, telinga juga puasa, jangan suka mendengar suara-suara yang menggoda. Mata juga terjaga, tertunduk setiap hari memandang sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan, semua orang itu punya kesempatan untuk baik. Menikah itu jadi kebaikan bagi yang sudah siap. Iya, tetapi bagi yang belum siap, arti kebaikannya adalah
tidak menikah karena memang belum ada biaya, belum ada kemampuan, akhirnya kemudian memutuskan saya tidak menikah dulu, itu pun akan menjadi kebaikan. Baik kita apapun akan menjadi kebaikan, baik melakukannya ataupun tidak melakukannya, sepanjang kemudian kita bisa mengelolanya untuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, bagaimana Mas? Masih penasaran atau sudah puas? Kayaknya masih penasaran nih. Dilihat dulu kayak. Kalau boleh saya beri sedikit ini, Ustaz. Dia atau si yang ingin menikah ini seakan sudah siap mental, kemudian calon juga sudah ada, tetapi lagi masalah tadi pekerjaannya memang belum bisa dikatakan tetap gitu. Bagaimana jika puasa memang dalam puasa dari sebelumnya juga segala nafsu seperti itu, tetap masih dilakukan, tapi sampai kapan gitu? Keputusan untuk nikah dengan keinginan mendapatkan keberkahan dari Allah itu bagaimana? Baik, satu hal yang memang menjadi prinsip bagi kita, saya pokoknya tidak boleh menjadi jalan kesulitan bagi orang lain. Ya, ingin tahu filmnya, dan kita ingin segera ini film. Nah ini ada seorang bapak-bapak, dia sedang berdiri di dekat pintu kaca. Ini ada pegangan pintu kaca ini. Dan di pegangan pintu kaca ini lepas satu. Maunya dia diperbaiki, tapi malah lepas dua-duanya. Bingung dia mau diapain. Di tengah-tengah dia bingung, muncul seseorang mau keluar. Melihat ada orang mau keluar, ada pikiran pada diri. Apa pikiran dia dan apa yang terjadi? Kita lihat sama-sama. Nah, ini pegangannya lepas satu. Maunya diperbaiki sama dia. Malah lepas dua-duanya. Bingung mau diapain. Muncul seseorang mau keluar. Apa yang dia lakukan dan apa yang terjadi? Baik. Ada yang masih belum bisa ketawa, yang ketawa saya nggak bisa ketawa kenapa? Ya udah ketawain diri sendiri. Baik Bapak Ibu, saya mau nanya nih, orang sebelah kiri kira-kira cerdas atau bodoh? Kalau ada yang bilang cerdas itu berarti tandanya suka ngerjain orang lain. Iya. Kita tidak bisa mengatakan itu sebagai orang yang cerdas. Iya. Enggak. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan itu nyata-nyata merugikan orang lain. Iya. Merugikan orang lain. Ya kalau ini pasti nanti kita lihat apa kita akan mengatakan bodoh kan? Iya. Bagaimana dengan yang satu ini? Iya. Kita lihat. Ini contoh lain aja. Jadi bagi kita orang seperti ini adalah orang bodoh, seperti yang kita lihat berikut ini. Ya, seperti yang lawyer begitu saja. Bagi kita ini adalah tindakan kebodohan. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan itu nyata-nyata menyulitkan dan menyusahkan orang lain. Nah, karena itu kita menikah tidak dengan cerdas, tidak dengan bodoh. Iya. Apa bukti cerdas itu? Tujuan saya menikah adalah ingin membahagiakan orang. Saya tidak ingin menikah kemudian menyulitkan orang lain. Karena itu sederhananya, ketika kita memutuskan menikah, pastikan bahwa dengan menikah ini saya bisa menjadi jalan kebahagiaan dari orang lain, bukan menjadi jalan kesusahan bagi orang lain. Pastikan saja diri sendiri. Pastikan bahwa kalau saya menikah, insya Allah
saya akan bisa menjadi jalan kebahagiaan bagi istri saya. Seorang istri juga wanita yang mau menerima pinangan, dia bisa memastikan bahwa kalau saya menikah dengan dia, insya Allah saya berharap saya bisa menjadi jalan kebahagiaan bagi suami. Dan orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang saling membahagiakan. Sederhananya seperti itu. Iya, sederhananya seperti itu. Jadi kalau seandainya kita ingin betul-betul menjadi orang yang cerdas, kita memastikan bahwa saat menikah pun saya harus menjadi jalan kebahagiaan bagi orang lain. Iya, tidak isi dompet. Dengan penghasilan saya seperti ini, saya hanya akan bisa menafkahi istri saya itu, misalnya kalau dalam hitungan rupiah, saya hanya bisa menafkahi 500.000. Nah, akan cari istri yang nanti akan merasa bahagia ketika mendapatkan uang 500.000. Cari itu. Iya. Iya. Jadi yang dicari adalah istri yang senang bahagia ketika dapat uang 500.000. Ya, kan yang penting menikah kan? Ya enggak. Kan yang penting mau menikah, ya. Yang penting mau menikah, dan menikah itu tidak perlu banyak syarat. Syaratnya 2. Iya, cukup 2. Yang pertama, pastikan yang mau dinikahi, kalau seandainya dia itu pastikan bahwa dia wanita. Hanya dengan salah. Dan yang kedua, dia adalah wanita yang beriman. Itu aja. Cukup 2. Iya. Jadi cari wanita. Karena kemampuan saya membahagiakan orang lain itu hanya dengan uang 500.000. Dan kira-kira ada nggak wanita yang merasa bahagia dengan uang 500.000? Ada, pasti ada. Ya, ada. 500.000 rupiah saja. 500.000 rupiah. Ada, misalnya cari wanita itu. Nah, kalau dapat langsung makan dia. Kalau selama seminggu kemudian datangkan yang belum menikah. Begitu yang bisa saya sampaikan. Gimana? Sudah puas? Kalau saya pribadi, terima kasih banyak kepada Ustaz untuk seribuan. Kalau Mas gimana? Biar silakan. Jika ada yang untuk, silakan ada Mas tuh, tahan dulu. Minta tolong timnya. Nih, tolong. Ya, silakan. Maaf, yang ingin saya terangkan dan apabila kita memaksakan untuk menikah dengan alasan untuk menghindari dosa ataupun maksiat itu, ya secara otomatis kan pasangan itu sudah tahu, misalnya mereka sama-sama istilahnya berjanji mereka mau berusaha untuk melaksanakan pernikahan itu, dan kalaupun mereka meyakini bahwa nanti rezeki itu udah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana hukumnya? Terima kasih. Ya, jadi masalahnya calonnya sudah ada. Kalau tidak menikah, ya dikhawatirkan ada setan lewat kan? Nah, kalau ada setan lewat kan gawat gitu. Iya, bisa jadi dia makannya lama gitu. Nah, daripada nanti dia makannya lama, jangan sampai dulu setan lewat. Udah bismillah menikah saja dengan satu pengertian, ya saling memahami. Ya, betul-betul saling memahami akan keterbatasan yang ada. Ya, karena suami belum punya pekerjaan yang tetap, maka bismillah dan buatkan bismillah itu menikah atas dasar saya tidak ingin melakukan dosa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niatnya itu, insya Allah akan memberikan berkah. Dan itu undangan beliau ya. Iya, seperti itu. Bagaimana? Sudah. Baik, mungkin ada teman lain yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Langsung saja Mas. Tolong. Silakan ke atas, silakan. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firdaus dari Tokiji. Saya mengatakan
dalam proses mengajar itu bagaimana proses menurut saya, apakah kita menanyakan kepada mempelai wanita ataukah kita menanyakan kepada sanak saudara ataukah kepada sahabat karib, sedangkan kita tidak tahu sahabat karib dia itu siapa dan apakah beliau bisa kejujurannya bisa dipegang gitu. Yang kedua, bagi kita para pemuda biasanya itu untuk menikah secara dini itu butuh mental yang akan kuat. Saya menanyakan kepada Ustadz kiat-kiat asal gimana sikap mental kita supaya kuat untuk menikah secara dini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kedua dulu, menikah dini ini sebenarnya sulit. Kenapa? Karena tidak semua wanita namanya dini. Iya, nanti mulai sama dini. Baik, menikah dini sebenarnya pengertian menikah dini itu harus dipastikan dulu apa maknanya. Kalau dini dalam artian usia 15 tahun, dan itu kan pernikahan dini juga kan, 15 tahun, dan tentu ini tidak tepat. Iya, karena usia seperti itu, iya, secara mental dan kesempatan untuk bisa meretas masa depan yang cerah masih terbuka sangat lebar. Nah, tapi bisa jadi untuk pernikahan dini itu, dini dalam artian udahlah, nggak usah pakai modal gede-gedean, seadanya aja. Iya, sekarang ini kita sudah kenal, ya, ngapain sih harus nunggu lama-lama, udah kita menikah sekarang. Nah, kalau itu terjadi di usia 25 tahun, iya, ya artinya bukan usia dini lagi, karena usianya sudah cukup. Sehingga sebenarnya tidak perlu ada istilah pernikahan dini. Iya. Tetapi yang betul adalah bagaimana kita menikah di usia yang matang. Iya. Dan usia yang matang itu tidak pakai angka. Sangat boleh jadi ada orang 22 tahun sudah matang dan tidak sedikit sudah 43 tapi belum juga matang. Iya, busuk tidak. Sehingga yang paling penting adalah kita menyiapkan diri kita menjadi pribadi yang matang. Dan pengertian pribadi yang matang itu sederhana, sangat sederhana. Iya, yaitu saya ingin agar saya bisa menjadi jalan kebaikan dan kebahagiaan orang lain, dan jangan sampai diri saya ini menjadi jalan kesusahan dan kesulitan orang lain. Kalau kita sudah menjadi pribadi seperti ini, artinya kita sudah menjadi pribadi yang pribadi ini insya Allah akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Iya. Nah, yang kedua, terus dengan siapa saya menikah? Sudah ada calon yang tadi saya kok nggak kenal lama dengan dia. Iya. Gimana caranya agar saya bisa mengenali? Sebab yang namanya pacaran itu sebenarnya bukan ajang saling mengenali, tapi ajang saling menipu. Iya. Pacaran itu adalah kesempatan untuk saling menipu, diajak makan di warung, ambil nasi. Iya, sama pacarnya bilang deh, kok makannya gitu? Iya ini. Wah, si pacarnya kan senang, wah bisa ingat nih kalau makannya gitu. Tapi apa yang terjadi ketika sudah menikah? Ya Allah, gue bingung masih nambah. Suaminya gimana? Oh, beda amat dengan waktu pacaran dulu. Iya, waktu pacaran juga kelihatan nih, laki-laki yang begitu sangat menyayangi, sangat mengasihi, sangat perhatian. Jadi begitu menikah baru istrinya tahu kalau suaminya punya profesi lain, yaitu ketiga. Dan untuk pacaran disembunyikan dulu, kan betul kan? Pacaran itu kan kesempatan untuk jaim, betul? Apa jaim? Jaga image. Nah, karena itu jangan percaya pacaran. Iya, tapi betul-betul saya ingin menikah dengan calon yang tepat, calon yang sama dengan visi misi saya membangun
Iya, bisa masalah. Iya. Suami ini nanti kalau sudah punya anak-anaknya dididik menjadi orang-orang yang mengetahui agama, istrinya punya visi yang lain, kan nggak ketemu ini. Itu yang sedang terjadi. Karena itu terjadi kebutuhan. Kita tahu betul, iya, tahu betul bagaimana visi-visi dia dalam membangun rumah tangga. Iya. Cara paling mudah adalah kita minta dia menulis. Iya. Kan salah satu cara untuk mengetahui seseorang adalah pada saat dia mengilustrasikan apa yang ada dalam pikirannya dalam bentuk tulisan. Kita akan tahu pikiran dia. Kita minta dia menulis. Dan yang kedua, sebagaimana hal yang sangat lazim ya, kalau kita ingin tanya seseorang, tanya siapa kawan dekatnya. Itu aja. Pasti dia punya kawan dekat. Iya, pasti. Tanya baik-baik, ya jujur, saya memiliki dia, tapi saya butuh informasi. Dan dia cocok dengan saya. Jadi saya mau maaf, ada yang bilang ke dia. Kita ganti informasi. Kalau dia sudah yakin, dia sudah. Kalau enggak, jawabannya sudah disampaikan dan kita tadi mungkin Mas masih sedikit penasaran, tapi nanti lebih lanjut ada menggali atau apa yang bisa langsung ke Ustaz Ismail seperti itu. Baik, dari tadi kan dari pihak Ikhwan nih, bagaimana kalau dari dari pihak Ahmad mungkin ada yang menanyakan, oh silakan kalau ini silakan Pak untuk bertanya. Nama